Shalom, selamat pagi. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bu Ami, Yosinta, Bu Nurmala, Cece Emi, Pak Bambang, Bu Lili, selamat pagi. Bu Rima,
Yohanes, Andrian, good morning, Pak Anton, good morning semuanya. Ya Bu Ami, maaf tadi agak terlambat setting Mas Ian. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Bu Lasma, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, sebagaimana siaran ini bisa ditangkap, puji Tuhan, haleluya. Mari kita sambung tema kita, the fullness of Holy Spirit, di dalam nama-nama Roh Kudus ya. Ini bagian yang terakhir. Bagian C, dibuktikan atas gambaran mengenai dirinya. Jadi ayat-ayat Alkitab yang kita baca ini adalah bukti gambaran tentang diri Roh Kudus ya. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi. Yuk kita baca Kisah Rasul 10 ayat 19 sampai 21. Kisah para Rasul 10 ayat 19 sampai 21. Kisah para Rasul 10 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Amin. Amin. Jadi Roh Kudus itu bisa ditaati ya. Kalau dia memerintahkan sesuatu, taat saja ya. Karena pasti ada sesuatu yang dikhususkan bagi kamu ya. Nah, kita lanjut ke Kisah Rasul 5 ayat 3. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry. Kita baca Kisah para Rasul 5 ayat yang ketiga. Kisah para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, Roh Kudus itu tidak bisa didustai ya. Banyak orang bisa ditipu oleh orang lain, tetapi Allah Roh Kudus tidak bisa didustai. Jadi ketika Ananias dan Safira, ini kisah yang luar biasa, sudah kita kenal, orang-orang percaya sudah kenal, tetapi bagi yang baru pertama kali ini mendengar, bisa dibaca ya. Kisah para Rasul 5 ini. Akhirnya kan Ananias dan Safira ini menahan sebagian daripada penjualan tanahnya. Sehingga ia mati ya. Karena apa? Berdusta. Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa mendukakan atau mendustai Roh Kudus, menghujat Roh Kudus ya, dosa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Akhirnya Ananias meninggal, juga Safira juga yang bekerja sama meninggal juga ya, pada saat yang hampir bersamaan. Maka itu jangan sekali-kali mendustai Roh Kudus ya. Lanjut Kisah 7 ayat 51. Kisah para Rasul 7 ayat 51. Kisah para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Amin. Ya, Roh Kudus bisa ditolak ya. Jika engkau tidak mau nurut, ya enggak bisa apa-apa gitu ya. Roh Kudus tidak memaksa. Roh Kudus itu pribadi yang lembut ya. Dia tidak akan memaksa. Engkau bisa menolak pertolongan dari Roh Kudus, penghiburan dari Roh Kudus. Roh Kudus bisa ditolak ya. Yang keempat, Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat 13.
Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 Mazmur 51 ayat ke-13. Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, ini adalah Roh Kudus itu bisa dihormati. Ini adalah doa daripada Daud ya, ketika Nabi Nathan memperingatkan dosanya karena ia ngambil Batseba ya. Dan ia bertobat dan berkata dia menghormati Roh Kudus dengan berkata bahwa janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ia sadar bahwa di dalam dirinya ada penyertaan Allah ya, ada urapan Allah, karena memang ia sudah diurapi ya untuk menjadi raja. Dan bahkan sebelum ia menjadi raja, ia dikenan Allah karena ia memuji, dia seorang pemuji, seorang penyembah Tuhan ya. Tetapi ia bisa jatuh dosa. Tetapi ia menghormati Roh Kudus. Ia mohon ampun, ia kembali kepada Allah, tidak lagi berbuat dosa seperti yang didukakan oleh Roh Kudus. Yang kelima, Matius 12 ayat 31. Nah, ini tadi ya, bisa dihujat. Roh Kudus itu bisa dihujat. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Amin. Nah, ini tadi ya ayatnya ya, dimana ayatnya yang kalau kita menghujat Roh Kudus maka tidak bisa diampuni. Maka dari itu jangan kita menghujat Roh Kudus ya. Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus itu ternyata bisa disedihkan ya. Ya bisa berduka ya. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Ya, kita ini kan diselamatkan oleh Tuhan ya. Tuhan rindu menyelamatkan kita sekalian. Tetapi jika kita itu selalu menolak, selalu menjauh dari Tuhan, ya Tuhan pasti berduka ya. Oh, anakku ini kok nggak mau dekat sama aku. Sama seperti kita punya anak ya. Kalau anak itu tidak mau mendekat kepada kita, ia hidup semaunya sendiri, itu susah enggak kita sebagai orang tua? Susah. Pasti sedih ya. Apalagi jika dia seorang ibu, sudah mengandung 9 bulan, sudah mendidik, membesarkan, dan kemudian ketika mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri, mereka melupakanmu. Tidak pernah kontak, tidak pernah mengasihi, dan sebagainya. Tentu sedih. Demikian juga Roh Kudus ya. Kalau kita selalu menolak, nggak mau bertobat, nggak mau ditegur, nggak mau diperbaiki kehidupan kita oleh Roh Kudus, tentu ya sedih ya. Karena Roh Kudus itu sama ya, seperti Allah sendiri. Ia sedih melihat kita yang nggak bertobat itu. Yang selanjutnya Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, jadi kalau kita menghina Roh Kudus, dia tidak mau menolak atau tidak bisa menolak, dalam artian ia bisa dihina ya.
orang bisa menghina kita, orang bisa menghina Allah, dan orang bisa menghina Yesus. Ya, bisa dihina, Roh Kudus bisa dihina. Oh, apa itu bahasa lidah? Seperti orang mabuk. Nah, itu menghina Roh Kudus ya. Oh, itu apa bahasa lidah? Dijadikan suatu banyolan ya. Tetapi itu berarti menghina Roh Kudus ya. Roh Kudus bisa sedih ya, bisa didukakan. Kita baca sekali lagi betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yaitu orang-orang yang menghina, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi janganlah menghina orang yang berbahasa lidah. Demikian juga kalau orang itu belum bisa berbahasa lidah, juga jangan dilecehkan atau dihina. Tetapi ajaklah supaya mereka bersama-sama bisa berbahasa lidah ya. Karena bahasa lidah itu bisa ditransfer seolah kayak apa ATM aja ya bisa ditransfer. Maksudnya itu demikian. Tidak ada pelajaran atau les bahasa lidah. Tetapi jika engkau ada di dalam kumpulan orang yang berbahasa lidah dan engkau menghormati Roh Kudus, membuka hati dan pengen juga bisa berbahasa lidah seperti yang lain, pasti engkau diberikan. Karena itu karunia ya. Saya punya pengalaman tentang ini ya, berbahasa lidah ini. Ketika kami mama-mama 2-3 orang berkumpul dan ada anak yang ikut ya, anak balita ya, sudah TK lah ya, sudah mungkin usianya ya, mungkin saya ngomong SD kelas 1 lah ya, ikut berdoa. Tapi dia hanya duduk diam saja. Kami berbahasa lidah, ternyata dia juga bisa berbahasa lidah ya. Jadi ada transfer spiritnya. Jadi disitulah makanya kalau kita rindu untuk bisa berbahasa lidah ya pastilah bisa. Kalau ada orang yang belum bisa karena ia menolak ya, karena ia merasa kok aneh ya. Tapi kalau ia sudah membuka hati, maka ia bisa berbahasa lidah berhari-hari tanpa berhenti ya, karena ada pengalaman demikian ya. Orang yang tidak bisa terus kemudian sampai tidur, sampai besok paginya itu tetap bisa ngomong bahasa lidah sendiri gitu ya, tanpa bisa dihentikan. Nah inilah kalau sudah Roh Kudus tercurah ya. Jadi sekali lagi Ibrani 10 ayat 29, ia bisa dihina. Berapa banyak orang yang menghina Roh Kudus? Banyak sekali, ia bisa dihina. Yang terakhir yaitu Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Nah ini Roh Kudus itu bisa diajak bersekutu ya. Ketika tim doa itu mengeluh kok nggak ada yang mau ya diajak berdoa, hanya kita aja bertiga, setiap hari cuma bertiga. Sebetulnya enggak bertiga ya. Berapa? Berempat. Ada Roh Kudus ya. Ada Roh Kudus yang juga ikutan berdoa. Jadi ia bisa diajak bersekutu ya. Bahkan ketika Anda berdoa seorang diri, sebetulnya Anda sedang bersekutu dengan Roh Kudus. Berdua berdoa. Keren toh. Jadi jangan merasa oh orang-orang nggak mau ya kalau dijak doa nggak mau. Kalau diajak piknik kok cepet banget. Tapi kalau diajak doa puasa, oh jangan kata berdoa, jangan kata berpuasa, berdoa aja nggak mau kok diajak doa puasa, arsa-rasen ya. Tetapi ingatlah bahwa Roh Kudus bisa diajak untuk bersekutu, dan ketika engkau berdoa bersama-sama 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, minta apa saja pasti engkau akan diberikan jika itu berkenan di hadapan Tuhan ya. Kudus, datanglah. Dia bisa datang ya. Undangan kepada Roh Kudus ya. Nanti malam di gereja kami jam 7 masih ada pencurahan Roh Kudus.
Jadi yang bisa online bisa melihat dan bersekutu bersama, yang onsite ya malah lebih enak, bisa bergabung dan bisa merasakan secara langsung ya. Apakah online tidak bisa transfer spirit? Loh ya bisa. Bisa, tayangan-tayangan yang kita lihat itu kan terekam di pikiran kita, di hati kita. Kita bisa membuka hati ketika kita online seperti ini. Engkau diingatkan oleh Roh Kudus dalam perkara-perkara yang Tuhan tidak mau dalam hidupmu. Engkau bisa diubahkan, bahkan melalui kata-kata yang ada di dalam TV pun menyebabkan saya bisa sekolah ya. Ya kemarin kan saya sudah bilang, kenapa saya bisa kuliah? Karena perkataan-perkataan yang bagi saya ini loh kok aneh ya. Kalau gitu saya harus sekolah gitu loh. Jadi semua apa yang kita serap melalui panca indera kita itu akan bekerja ya. Karena ada roh di dalam kita. Maka itu perlunya Roh Kudus menguasai hidup kita. Supaya kita dituntun oleh Roh Kudus, bukan roh yang lain ya. Tetapi kalau roh kuasa kegelapan pasti akan menuntun kita di dalam jalan kejahatan, di dalam jalan kegelapan ya, untuk menjadi followernya gitu ya. Jadi pagi hari ini ayo kita bersama-sama sudah belajar tentang nama-nama Roh Kudus, jadi kita tidak heran lagi ya. Nah, kok bisa disebut seperti ini? Nah, kita sudah mengenalnya. Kita mengenal nama-nama perangai yang menunjukkan perangai dan pekerjaan, menyatakan hubungannya dengan Bapa, dan tentang kepribadian dari Roh Kudus ya, yang dibuktikan dari karakter Roh Kudus, dari pekerjaannya, dan dari gambaran mengenai dirinya. Besok kita akan belajar tentang lambang-lambang Roh Kudus ya. Ternyata Roh Kudus itu punya lambang-lambang ya. Dan ia bekerja di dalam lambang-lambang itu ya. Seperti angin, ya seperti angin ya. Dia seperti air ya. Dia seperti embun surgawi. Nah, besok kita pelajari karena waktunya sudah habis kali ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, sehingga kami mengerti akan Roh Kudus ini, sehingga kami tidak mendukakannya. Kami mau masuk lebih dalam lagi, dan Roh Kudus tetap pimpin kami, sehingga kehidupan kami dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Si Tuhan. Bapak, kami saat ini berdoa untuk mereka yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk mereka yang rindu mengalami Roh Kudus dalam hidupnya. Tuhan, berikan mereka Tuhan apa yang mereka inginkan, sebab Engkau telah berkata, mintalah maka akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibuka, carilah maka engkau akan mendapat. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Dagmar yang ada di rumah sakit Harapan Kita, jantungnya bermasalah. Tuhan tolonglah ya Doris dan Dagmar yang ada di Jakarta. Mereka bisa menikmati sebagai twin sister, saling mendukung, saling menolong. Terlebih Tuhan Yesus yang menolong. Kami juga berdoa untuk Bu Ami yang nanti malam mengadakan peringatan 40 hari meninggalnya suaminya, Bapak Happy, yang sudah bersama Bapak di surga. Tuhan, Engkau mengirimkan rekan-rekan yang bersehati untuk bersekutu bersama, untuk menguatkan Bu Ami, untuk menghibur hatinya. Dan Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata buat Bu Ami, apa yang selanjutnya Bu Ami harus kerjakan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan anggota Renungan Gembala ini yang setia setiap hari bersama-sama dengan kami semua, baik yang di New York, di Sydney, di New Zealand, di Jerman, di mana saja siaran ini dapat ditangkap, di Jawa Timur, di Indonesia. Tuhan, apa saja yang mereka sedang permasalahkan,
atau sedang ada dalam masalah, baik itu kesehatan, ekonomi, keuangan, dan juga hubungan antar manusia, Tuhan pulihkanlah mereka. Kami percaya berkat-Mu boleh turun atas mereka semua. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, 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 amin. Haleluya. God bless you semuanya, baik yang nanti siang maupun nanti malam, yang ada di IG, di Facebook, di YouTube. God bless you all. See you tomorrow, guys. Haleluya. Amin. Tetap sehat, kuat, bersemangat. Amin.